Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Mahbub. NIM saya 25061162369. Di sini saya akan mengerjakan tugas dan dibuat video dengan mata kuliah pembelajaran dan belajar gerak dosen Pak Iqbal. Yang soal pertama, apa yang dimaksud dengan belajar? Jawabannya, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan belajar gerak? Belajar gerak adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang menyebabkan perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan yang terampil. Dan untuk yang soal ketiga, karakteristik belajar gerak menurut Schmidt. Jawabannya, belajar merupakan proses untuk memperoleh kemampuan, kapabilitas melakukan gerakan. Belajar merupakan hasil dari latihan atau pengalaman. Belajar tidak dapat diamati secara langsung, melainkan diukur melalui perubahan performa, perubahan perilaku yang dihasilkan bersifat relatif dan permanen. Untuk yang soal keempat, mengapa murid perlu untuk belajar gerak? Jawabannya agar murid memiliki koordinasi tubuh yang lebih baik, meningkatkan kebugaran jasmani, serta mampu melakukan keterampilan gerak yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam cabang olahraga tertentu secara efisien dan efektif. Untuk yang soal yang kelima, contoh penerapan hukum belajar Thorndike dalam penjas. Itu ada poin 3. Yang pertama yang A, yang ke B, dan yang ke C. Yang ke A itu dari Law of Readiness. Sebelum memulai praktek basket, guru memastikan siswa sudah melakukan pemanasan dan antusias untuk mencoba memasukkan bola ke ring. Yang ke B, Law of Exercise. Siswa melakukan pengulangan teknik passing bawah dalam volley berkali-kali agar gerakan tersebut menjadi otomatis dan mahir. Itu yang ke C, yang Law of Effects, memberikan pujian atau nilai tambahan saat siswa berhasil melakukan teknik senam lantai dan dengan benar, sehingga siswa merasa senang dan termotivasi untuk mengulanginya dengan senam lantai tersebut. Untuk yang keenam, soal yang keenam, analisis perbedaan belajar gerak tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk yang SD, fokus pada pengembangan gerak dasar seperti lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sambil bermain. Untuk yang SMP, mulai masuk teknik dasar cabang olahraga secara spesifik dan pengembangan koordinasi yang lebih kompleks atau lebih baik. Untuk yang SMA, fokus pada pemantapan teknik, taktik, strategi permainan, serta peningkatan kebugaran jasmani yang lebih terarah atau ya gitu wis. Yang ketujuh, mengapa perlu memahami
taksonomi tujuan pendidikan. Nah, agar guru dapat merancang pembelajaran yang berjenjang dan terukur, mulai dari tingkat pengenalan dasar hingga tingkat penciptaan atau penguasaan keterampilan tingkat tinggi, sehingga evaluasi pembelajaran menjadi objektif. Itu yang ke-8, mengapa dalam belajar gerak diperlukan kognitif dan afektif? Karena agar gerak bukan sekedar refleks fisik, kognitif diperlukan untuk memahami strategi dan cara melakukan gerakan yang benar, sedangkan afektif diperlukan untuk menumbuhkan sportivitas, disiplin, dan kepercayaan diri. Itu yang ke-9, soal 9, cara memastikan murid memahami konsep sebelum praktek. Jawabannya, sebagai calon guru, saya akan menggunakan metode penjelasan singkat yang disertai demonstrasi visual, video atau peragaan langsung, lalu melakukan sesi tanya jawab singkat atau meminta murid menjelaskan kembali teknik tersebut secara lisan sebelum mereka turun ke lapangan. Itu yang ke-10, itu soalnya apa yang dimaksud dengan stimulus dan respons dalam belajar gerak. Stimulus adalah rangsangan atau instruksi yang diterima indera. Contohnya suara peluit guru atau arah datangnya bola. Untuk respons gerakan atau reaksi yang dilakukan tubuh tersebut sebagai jawaban atas stimulus tersebut. Contohnya mulai berlari atau melakukan tangkap bola. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.